Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang menanyakan tentang tenggorokan yang merasa mengganjal gitu. Jadi ketika kalian mempunyai asam lambung tinggi ini teman-teman, cairan asam lambung di lambung kalian, jika katup esofagus kalian kendor, cairan itu akan naik ke atas, ke dada dan tenggorokan. Jadi mengakibatkan tenggorokan kalian itu panas dan luka kayak gitu, karena sifat asam lambung itu sangat korosif, melukai apapun yang asam lambung itu kenai kayak gitu. Jadi ketika asam lambung kalian naik ke tenggorokan, asam lambung itu akan melukai tenggorokan kalian. Akibatnya tenggorokan kalian itu akan lecet-lecet, jadi luka kayak gitu ya. Akibatnya terasa ya, di tenggorokan kalian itu terasa kayak ada durinya, terasa mengganjal sekali, terasa ketika kalian menelan makanan itu sakit kayak gitu, seakan-akan tenggorokan kalian itu ada benjolannya kayak gitu ya. Jadi itu terasa mengganjal, terasa tercekik kayak gitu ya, mau bernafas itu susah kayak gitu ya. Itu diakibatkan karena ada luka, ada lecet, ada peradangan di tenggorokan kalian. Itu bisa diakibatkan karena cairan asam lambung kalian yang naik kayak gitu ya, dan melukai tenggorokan kayak gitu. Itu sebabnya selain rasa yang mengganjal di tenggorokan kalian ketika asam lambung itu naik dan sampai tenggorokan, di tenggorokan itu banyak sekali saluran yang menuju ke hidung, ada juga yang menuju ke telinga dan menuju mata. Itu sebabnya jika kalian itu mengalami GERD, naiknya asam lambung ke kerongkongan dan ke tenggorokan, kalian merasakan sesak kayak gitu ya. Di hidung itu kayak sesak, terus di mata itu kayak ngeblur kayak gitu ya, melihat itu kayak buram, kurang jelas. Terus di telinga kalian juga berdenging kayak gitu. Itu sebabnya jika kalian itu terkena asam lambung tinggi dan asam itu naik sampai tenggorokan, itu yang akan terjadi kayak gitu. Jadi harus perkuat otot esofagus kalian agar cairan asam lambung tidak naik ke atas kayak gitu. Di video sebelumnya sudah saya kasih tahu bagaimana cara penguatan otot esofagus kayak gitu. Dan kali ini saya akan fokus membahas tentang rasa mengganjal di tenggorokan kayak gitu. Kita kesampingkan dulu untuk cairan asam lambung kayak gitu ya, yang naik sampai tenggorokan. Kalian ingat-ingat dulu sebelum kalian terkena penyakit ini, penyakit GERD, naiknya asam lambung kayak gitu ya. Dulu banget kalian pasti pernah juga merasakan tenggorokan terasa mengganjal kayak gitu ya. Itu saya dulu juga pernah merasakan. Itu disebabkan mungkin perubahan iklim, pancaroba kayak gitu ya, perubahan cuaca dari panas ke hujan atau hujan ke panas. Itu biasanya sering sekali kita merasakan tenggorokan itu sakit kayak gitu ya, tenggorokan mengganjal. Bisa juga ketika kita itu mau makan kayak gitu ya, karena cepat-cepat lupa cuci tangan kayak gitu ya. Jadi bakteri-bakteri yang berada di tangan itu, bakteri jahat, bakteri kotor itu masuk juga ke mulut kita dan berada di tenggorokan dan melukai tenggorokan kita kayak gitu ya. Jadi tenggorokan kita itu terasa sakit, terasa panas kayak gitu ya, karena bakteri-bakteri tersebut melukai ya tenggorokan kita kayak gitu. Akibatnya jika tenggorokan kita itu lecet-lecet atau radang atau sakit, itu biasanya di badan kita juga terasa hangat kayak gitu ya, terasa panas kayak gitu ya. Meskipun tidak sangat panas, itu sangat berguna sekali teman-teman. Itu normal karena tenggorokan kita lagi luka, lagi lecet ya, radang. Itu akan suhu tubuh kita yang hangat itu akan mematikan bakteri-bakteri yang berada di tenggorokan kita. Meskipun itu cuman hangat, itu sangat terasa panas sekali terhadap bakteri-bakteri tersebut ya, agar bisa mematikan bakteri-bakteri itu kayak gitu. Jadi sangat normal ketika kita radang ya, radang tenggorokan, tenggorokan kita lecet-lecet itu suhu badan kita hangat kayak gitu. Karena kalau badan kita luka kayak gitu ya, pasti ya hangat kayak gitu ya. Wajar teman-teman, jadi kayak gitu ya. Jadi
rasa tenggorokan mengganjal, rasa panas di tenggorokan, rasa sakit di tenggorokan, itu bisa disebabkan dari yang pertama naiknya cairan asam lambung juga bisa. Itu juga bisa bisa disebabkan karena bakteri yang masuk ke mulut kita kayak gitu ya. Karena mungkin kita ketika makan lupa cuci tangan atau terburu-buru kayak gitu ya. Bisa juga kita terlalu banyak sebelum terkena asam lambung tinggi nih ya, yang dulu ya, kalian ingat selain makan itu kalian lupa cuci tangan karena terburu-buru, kalian juga terlalu banyak makan yang digoreng kayak gitu ya. Makan yang digoreng terus minumnya air dingin kayak itu ya, air es kayak gitu ya. Itu akan melukai tenggorokan kalian, akibatnya tenggorokan kalian akan luka dan terjadi radang kayak gitu ya. Itu juga bisa terlalu banyak makan gorengan dan terlalu banyak minum air dingin, air es kayak gitu. Jadi selain cairan asam lambung, itu juga bisa sebagai penyebab tenggorokan kalian luka kayak gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi apalagi kalau kita itu sudah terkena anxiety, kan ketika dulu kita sebelum terkena cairan asam lambung tinggi ya atau GERD ini, dulu kan kita juga pernah mengalami rasa mengganjal di tenggorokan, mau menelan makanan juga sakit, rasa tercekik kayak gitu ya. Itu dulu kita mengalaminya kan juga pernah mengalami ya, karena tadi ya mungkin bakteri yang masuk ketika kita lupa cuci tangan mau makan, terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang digoreng, terus mengkonsumsi es kayak gitu ya. Jadi tenggorokan kita jadi radang, jadi sakit. Itu kita dulu santai saja menghadapi karena itu kita belum mempunyai anxiety kayak gitu ya. Tapi sekarang ketika kita mempunyai asam lambung tinggi, GERD kayak gitu ya, kita sedikit saja mengalami radang tenggorokan kayak gitu ya, tenggorokan yang mengganjal, mungkin mau makan itu terasa sakit menelannya, itu kita itu sangat berpikir sangat keras kayak gitu ya. Itu perbedaan orang normal yang dulu dengan sekarang kita ketika kita menjadi penderita anxiety kayak gitu ya. Jadi apapun sedikit yang dirasakan tubuh, apapun yang rasa sakit yang dirasakan tubuh, ketika kita juga menderita anxiety, itu pikiran kita sudah mengarah kemana-mana, jadi lebih ke panik kayak gitu ya, jadi cepat panik kayak gitu ya. Apalagi ketika terasa mengganjal di tenggorokan dan terasa tercekik, terkena kain gini aja atau terkena kaos atau terkena kemeja sedikit saja, itu tambah lagi terasa sangat mencekik kayak gitu ya. Jadi itu perbedaan orang normal dengan kita yang menderita anxiety yang berlebih kayak gitu ya. Jadi sudah terasa mengganjal di tenggorokan dan terkena kain aja sudah terasa tambah tercekik kayak gitu. Itulah perbedaannya teman-teman. Jadi kita itu harus lebih tenang lagi ya. Tidak apa-apa untuk kalian yang masih menderita mengganjal di tenggorokan kayak gitu ya. Itu wajar karena itu terjadi karena cairan asam lambung kalian yang naik dan melukai tenggorokan kalian, dan tenggorokan kalian ini menjadi radang dan luka kayak gitu ya. Seakan-akan di tenggorokan itu ada benjolan yang besar kayak gitu ya. Untuk di tenggorokan itu mungkin terasa seperti mengganjal kayak gitu ya. Dan ketika kita menelan makanan itu terasa susah kayak gitu ya. Itu tidak apa-apa, itu hanya cuman di tenggorokan kalian itu hanya lecet teman-teman. Itu adalah efeknya saja kayak gitu ya. Efeknya saja kalian itu susah menelan, efeknya saja kalian itu terasa mengganjal kayak gitu ya. Jadi saya dulu juga mengalami dan saya pergi ke dokter THT. Ini saya benar-benar sembuh. Kalau ini kesembuhan saya ini sembuh karena pergi ke dokter kayak gitu ya. Jadi kalian untuk kalian yang merasakan mengganjal di tenggorokan kalian bisa pergi ke dokter THT teman-teman. Saya dua kali pergi ke dokter THT. Yang pertama itu agak mendingan dan yang kedua itu sembuh total kayak gitu ya. Untuk mengalami peradangan ya di tenggorokan, itu yang saya lakukan dulu ketika tenggorokan itu terasa mengganjal dan panas karena radang ya. Karena saya dulu mencoba ya, karena kan sangat panas dan kayak luka gitu di sini, sakit sekali. Saya coba meludah kayak gitu ya, saya ke tangan kayak gitu ya. Itu rasanya juga sangat panas sekali. Mungkin itu ketika itu
kan pencernaan saya juga belum benar-benar normal, benar-benar belum sehat kayak gitu ya. Dan saya pergi. Jadi untuk kalian yang ingin segera sembuh, untuk mengobatinya, yang pertama kalian bisa menggunakan lidah buaya, teman-teman. Lidah buaya itu sangat bagus sekali untuk lambung, juga bisa untuk untuk menyembuhkan luka lambung juga bisa. Lidah buaya, tapi dagingnya saja yang dalam bisa kalian cuci, bisa kalian konsumsi setiap hari, itu tidak ada efeknya sama sekali. Saya dulu juga makan itu, makan daging lidah buaya yang warnanya hijau itu. Itu saya belah, terus ambil dagingnya dalam yang warnanya putih, saya cuci terus saya makan setiap hari itu. Bagus juga untuk lambung, untuk menyembuhkan luka lambung, menyembuhkan luka di radang tenggorokan kalian juga bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, andalan saya tetap empuk kunyit, diparut, terus kalau kalian merasakan mengganjal di tenggorokan, kalian bisa berkumur dulu. Mungkin satu ruas empuk kunyit itu yang ada akarnya kalian parut, itu menghasilkan 1-2 sendok. Kalian pagi itu kalian minum air hangat dulu, terus selang 5 menit atau 10 menit kalian baru minum empuk kunyit itu. Kalian untuk berkumur, kalian minum, kalian kumur dulu di tenggorokan. Setelah itu agak lama, sekitar 30 detik atau 1 menit, terus kalian telan kayak gitu ya. Itu juga sangat membantu, karena empuk kunyit itu, kunyit kuning itu sangat bagus ya untuk membantu menyembuhkan luka ya, luka dalam kayak gitu, karena dia mengandung antioksidan dan anti radang. Jadi bagus untuk menyembuhkan luka dalam, luka di radang tenggorokan kalian atau luka di lambung kalian. Itu sangat bagus, teman-teman. Terus yang terakhir, ketika agak mendingan ya, kalian juga bisa pergi ya untuk radang tenggorokan kalian, tenggorokan terasa mengganjal. Saya dulu juga pernah, sebelum terkena asam lambung juga pernah. Kalian bisa pergi ke dokter THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Saya dulu juga pernah pergi ke dokter THT dan sembuh juga. Yang pertama itu pergi ke dokter THT itu agak mendingan, jadi saya teruskan. Kontrol kedua itu sembuh sesembuh-sembuhnya ya. Sangat membantu sekali pergi ke dokter THT. Jadi untuk kalian bisa, rekomendasi yang pertama, kalian juga bisa mengobati dengan herbal, mengobati dengan lidah buaya tadi. Terus kalian bisa menggunakan parutan empuk kunyit, itu sangat bagus sekali untuk untuk menyembuhkan luka radang tenggorokan kalian atau luka di lambung kalian, itu sangat bagus. Atau rekomendasi yang terakhir adalah pergi ke dokter THT. Ketiganya ini sudah saya lakukan dulu ketika saya mengalami radang tenggorokan ya, tenggorokan terasa mengganjal, tenggorokan terasa tercekik kayak gitu ya. Jadi itu wajar, teman-teman. Wajar, apalagi musim seperti ini ya, perubahan musim dari panas ke hujan kayak gini ya. Untuk kalian yang mempunyai asam lambung tinggi, mungkin itu yang menyebabkan radang tenggorokan kalian, tenggorokan terasa terganjal. Itu sebenarnya cuma luka ya, luka di tenggorokan kalian itu cuma luka kayak gitu ya, lecet-lecet kayak gitu ya, yang mengakibatkan juga tubuh kalian ya hangat, panas kayak gitu ya. Masih ada hubungannya dengan radang tenggorokan dan demam kalian kayak gitu ya. Jadi kalau demam kalian itu maaf maksud saya, ketika radang tenggorokan kalian itu sembuh, suhu badan kalian juga akan normal lagi kayak gitu ya. Jadi itu tidak apa-apa, itu wajar sekali. Selain dari asam lambung yang menyebabkan radang tenggorokan dan tenggorokan terasa mengganjal, itu juga bisa disebabkan kalian tadi makan tidak cuci tangan dulu, atau kalian kotor dari mana-mana dan belum cuci tangan, itu bakteri-bakteri yang berada di tangan masuk ke tenggorokan kalian dan mengakibatkan terinfeksi tenggorokan kalian menjadi radang kayak gitu ya, banyak bakteri, dan tubuh kalian juga panas kayak gitu ya. Terus kalian juga bisa terkena radang tenggorokan terasa mengganjal itu karena terlalu banyak mengkonsumsi
makanan yang terlalu banyak minyak yang digoreng dan es kayak gitu ya. Jadi itu dulu yang bisa saya bagi, apa yang saya lakukan dulu ketika tenggorokan saya terasa mengganjal kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.